Dunia kecam serangan Israel bertubi-tubi di Gaza, Palestina. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina. Sementara itu, pengamat Timur Tengah menilai gencatan senjata di jalur Gaza hanya dapat dilakukan jika Amerika Serikat dan Blok Barat mencabut hak veto. Rumah mereka hanya langit, kasur mereka hanya bumi. Kapan kekejaman ini akan berhenti? Dunia kecam Israel atas kekejaman genosida atau pembunuhan massal di Gaza, Palestina. Aksi solidaritas Palestina digelar di berbagai negara belahan dunia. Massa kompak menyerukan kebebasan Palestina dan menolak agresi militer Israel. Aksi bela Palestina juga digelar di Jakarta. Minggu 5 November, massa berkumpul di Monumen Nasional menyerukan penghentian perang. Sejumlah pejabat negara dan tokoh lintas agama hadir. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas, dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam aksi ini, pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmen dukung kemerdekaan Palestina. Agresi militer Israel kian memanas. Sejak 7 Oktober lalu, pasukan Israel telah meluncurkan lebih dari 12.000 serangan udara gempur jalur Gaza. Tak sekedar memburu kelompok Hamas, pasukan militer Israel serang fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, masjid, gereja, tempat pengungsian hingga pasar. Serangan teranyar Sabtu 4 November, kamp pengungsian Jabalia di Gaza Utara luluh lantak, 27 orang tewas. Korban tewas warga Palestina mencapai 9.500 orang. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 70% korban merupakan anak-anak, perempuan, dan lansia. Sementara 2.200 orang diperkirakan tertimbun di bawah reruntuhan. Lebih dari setengahnya anak-anak. Kian mencekam. Relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq mengungkap drone dan pesawat jet tempur lalu lalang selama 24 jam di area Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Ya, memang kondisi di rumah sakit sendiri memang saat ini sudah banyak sekali membeludaknya pasien-pasien karena tercatat lebih dari 1.400 korban jiwa yang terakhir ke Rumah Sakit Indonesia. 60-80% adalah anak-anak dan juga korban luka-luka juga mencapai 4.500 jiwa, sehingga dengan angka tersebut saat ini pasien-pasien banyak yang dirawat di luar ruangan karena membeludaknya pasien-pasien. Sementara itu, Indonesia terus kirim bantuan kemanusiaan ke Palestina. Minggu 5 November, terkirim 51,5 ton bahan logistik seperti makanan, alat medis, dan selimut dari Bandara Soekarno-Hatta melalui Mesir. Wujud kepedulian bangsa Indonesia terhadap kemanusiaan. Karena tragedi kemanusiaan yang ada di Gaza tidak dapat diterima dan harus sesegera mungkin dihentikan. Majelis Umum PBB telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan dan menuntut akses bantuan ke Gaza. Seruan ini didukung 120 negara termasuk Indonesia, sementara Israel dan Amerika Serikat serta 12 negara lainnya tolak gencatan senjata. Pengamat Timur Tengah Mustafa Abdul Rahman menilai gencatan senjata di jalur Gaza hanya dapat dilakukan jika Amerika Serikat dan Blok Barat mencabut hak veto. Selama ini draft resolusi Dewan Keamanan yang menyuruhkan gencatan senjata seperti yang pernah diajukan oleh Rusia selalu diveto oleh Amerika dan Inggris dan Prancis.
selama dukungan Barat masih seperti ini, maka sulit membayangkan akan terjadi gencatan senjata di jalur Gaza dalam waktu dekat. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Tetap pantau terus informasi pemilu 2024 hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Gracia Adur, pamit undur diri, sampai jumpa.